Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan segala ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, penyertaan, perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang malam yang telah kami lewati. Bersyukur pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapilah kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema renungan kita pagi hari ini adalah bertambah teguh dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada iman yang teguh, ada iman juga yang goyah. Seseorang yang beriman teguh akan tetap beriman pada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kemalangan hidup, penderitaan, dan duka cita tidak akan menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Ia seorang pribadi yang selalu bisa merasa aman di dalam Tuhan dalam setiap aneka kehidupan yang dialaminya. Sebaliknya, seseorang yang goyah iman, ia hanya kuat pada saat hidupnya berjalan dengan baik-baik saja. Ketika kemalangan, penderitaan, dan duka cita menimpanya, ia mulai goyah imannya. Iman yang terus-menerus goyah bisa menyebabkan orang itu tidak lagi mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Ia tidak segan-segan meninggalkan imannya. Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat di Kolose bahwa dalam hidup kekristenan, keteguhan iman sesuatu yang penting. Jemaat harus memiliki keteguhan iman dalam hidup yang serba tak menentu ini. Keteguhan iman ini harus selalu dipelihara dan bahkan diberi kesempatan untuk selalu bertumbuh. Jadi, bukan hanya sekedar teguh, tetapi senantiasa bertambah teguh. Keteguhan yang senantiasa harus bertambah-tambah daya pelindungnya saat menghadapi tantangan hidup. Yang menarik, kata teguh yang dipakai Rasul Paulus diambil dalam bahasa yang biasa dipakai dalam dunia militer. Keteguhan dalam bahasa Yunaninya stereoma, berarti juga barisan tentara atau benteng yang tak dapat diterobos. Seseorang yang beriman teguh bagaikan barisan atau benteng yang tidak dapat ditembus. Umat Kristen di Kolose saat itu rupanya sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang bisa membuat mereka goyah dalam iman. Ajaran-ajaran itu sering disampaikan dengan begitu menawan sehingga bisa membujuk banyak orang untuk mengikutinya. Nah, dengan mengikuti ajaran tersebut, orang-orang Kristen tentu akan melepas imannya dalam Kristus. Rasul Paulus menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, langkah awal agar iman kita bisa tetap teguh dan bertambah teguh adalah dengan menyadari bahwa kita juga orang yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang membuat kita meninggalkan Kristus. Kesadaran dan pengakuan semacam ini akan memampukan kita untuk tetap mau memperkuat diri dengan beragam pelindung dan tameng iman.
Bertambah teguh itu berbeda dengan menjadi keras kepala atau fanatik dalam iman. Keteguhan iman itu tindakan merangkul iman kita dengan erat dan tidak ingin melepaskannya apapun kondisi hidup yang kita alami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa teguh dalam mempertahankan iman kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan, mampukan kami agar setiap situasi, kondisi apapun yang kami alami dalam kami menjalani hidup kami ini, iman kami tidak goyah, tapi kami semakin bertumbuh dalam iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang senantiasa beserta dengan kami. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan anugerah kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.